Bapak Ketua senior saya, Bapak Karel, yang saya hormati Bapak Ibu anak-anak Tuhan. Saya memang biasa menyampaikan salam tidak seperti gaya Medan, walaupun saya orang Medan. Kalau di Medan itu berpidato, inti pidatonya itu hanya 2 menit, salamnya bisa sampai 30 menit. Jadi tidak efisien dan tidak efektif. Itu dari sisi itu. Dari sisi attitude, kalau ada yang kelupaan, tidak tersebut, itu juga jadi masalah. Apalagi kalau orang Indonesia ini kan suka suka show of force. Kalau orang Medan bilang si Panggaron. Nah, untuk menghindari itu saya selalu yang tertua di situ satu, selebihnya Bapak Ibu, atau kalau di negara tetangga juga cukup dengan ladies and gentlemen. Selesai. Tapi di kita itu inti pidatonya tuh sedikit, tapi salamnya banyak gitu. Nah, itu makanya tadi agak singkat, saya tidak satu persatu saya sebut. Itulah saya mencoba untuk selalu E3 ya, E3. E3 itu esensial, efisien, dan efektif. Formatnya ada, tapi tidak menghilangkan esensinya. Efisien, efektif itu sedikit. Jadi terima kasih Pak Sekjen, saya sudah didaulat di sini untuk sebenarnya bukan kata sambutan, saya hanya sharing saja dan menyemangati tadi saudara-saudaraku yang sudah dilantik bekerja di ladang Tuhan. Terus terang ini bekerja di ladang Tuhan, saya berpikir seperti itu. Saya selalu berkomunikasi dengan Bapak Sekjen dan selalu ada pertanyaan, ini sudah tahun keberapa, tapi inilah adanya. Saya yakin, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan sama pendeta tadi itu. Betul, kalau kita mau membuat keburukan cepat, tapi kalau mau lakukan suatu kebaikan susah dan banyak tantangannya. Inilah yang dihadapi oleh Sentral Kristen Indonesia ini. Tapi saya yakin dan percaya atas izin Tuhan dan kerjasama dan ketulusan kita semua, suatu saat Sentral Kristen Indonesia ini bisa menjadi ormas ya yang dibanggakan dan dicari masyarakat. Itu harapannya. Nah, saya sejak mulai terbentuknya ini, kami koordinasi selalu dengan beliau, Bapak Sekjen ini. Tadi saya tidak menyalahkan seseorang dan tidak perlu sebut namanya. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus selalu berbicara apa adanya kalau kita mau benar. Kita tidak boleh memuja-muja yang memang tidak layak kita puja. Supaya kita bisa berintrospeksi. Tadi saya tidak perlu sebut, saya sudah pulang. Ini acara apa katanya? Ya ini acara pelantikan. Kok begini-begini aja? Ya sudah. Saya bilang kita sabar. Saya bilang gitu. Bapak kan sudah berorganisasi, kok mau datang? Betul. Saya datang ke sini hanya bawa kasih. Memang kalau kita berorganisasi, saya banyak ketua. Organisasi sosial, boleh ditanya. Saya ketua Lembaga Adat Budaya Batak yang membawahi lebih dari 200 marga. Saya juga ketua Oputua Binur. Saya juga Dewan Pembina, ketua Simarmata se-Indonesia. Tapi itulah tantangan di kita ini. Organisasi sosial ini luar biasa. Saya selalu berkoordinasi dengan Pak Sekjen. Saya sangat hormat dengan beliau. Selevel beliau ini masih mau mengayomi dan mengasuh kita luar biasa. Mantan gubernur, jenderal, prajurit TNI. Saya hormat, makanya saya hadir di sini karena kasih dan karena beliau. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang sudah dilantik. Nah, ini yang sudah dilantik.
Luar dari sini, yakinkan saya sudah siap belum bekerja di Sentral Kristen Indonesia ini. Karena apa? Value-nya hanya dari Maha Pencipta. Secara duniawi ini pengorbanan, minimal 5 pengorbanannya. Minimal 5. Apa itu? Pengorbanan pikiran, tenaga, waktu, finansial, bahkan pengorbanan perasaan. Minimal itu. Kalau tidak siap itu, lebih baik masih ada waktu, walaupun sudah di SK-kan, secara gentle, angkat tangan. Ini saya menyemangati tadi saudara-saudaraku, dan saya berterima kasih masih mau. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang hebat-hebat di sana situ, di luar sana tidak mau. Kalau kita ikut partai ya semua rebutan. Kenapa? Di situ ada reward and punishment. Dia masih mengharap PAW, masih mengharap apa dan sebagainya. Tapi kalau di Sentral Kristen Indonesia luar biasa. Dan kita harus siap. Bukan di era kita ini kita nikmati Sentral Kristen Indonesia, tapi kita berpikir untuk long term, jangka panjang, mungkin di generasi kita berikutnya. Tapi ini untuk mengangkat dan menjaga marwah Tuhan Yesus seperti yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi. Saya sangat setuju. Tadi saya dibisikkan sama Pak Sekjen. Tadi khotbahnya Pak Pendeta itu persis seperti abang sampaikan ke saya. Memang betul. Itu tadi. Kepemimpinan Tuhan Yesus itu luar biasa itu. Gak mudah. Gak mudah. Makanya saya selalu berterapi terhadap diri saya sendiri maupun teman-teman. Kepemimpinan Tuhan Yesus atau kepribadian Tuhan Yesus itu, aku datang bukan dilayani tapi melayani. Dan dia datang bukan kepada orang hebat, dia datang kepada orang-orang yang terhina, dia datang kepada orang-orang yang lemah. Nah, itulah misi-misinya Sentral Kristen Indonesia itu dengan 3 program tadi itu. Pendidikan, ekonomi kreatif. Tapi saya selalu ini sharing kita supaya yang baru-baru ini semangat ya, supaya semangat. Tadi Amang Pendeta kepemimpinan, leadership. Kalau saya tadi mendengarkan itu, wah ini 1 semester ini teori kepemimpinan, ya 1 SKS nih, teori kepemimpinan adanya di sana. Pemimpin itu ada apabila ada yang dipimpin. Tidak akan mungkin pemimpin itu berdiri sendiri. Harus ada yang dipimpin. Definisi kepemimpinan itu adalah seni atau art. Mengajak orang lain untuk bekerja sama dengan tidak terpaksa. Itulah definisinya. Nah, itu bisa berjalan apabila tulus seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Nah, oleh karena itu, saya mengajak dan mari kita saling mendoakan supaya pengurus-pengurus baru ini tidak istilahnya itu masuk ke Sentral Indonesia itu bukan mau manggung, tapi mau berbuat. Bukan untuk menjadi pencitraan supaya dibilang di daerahnya, oh saya ketum Sentral Kristen Indonesia. Bukan, jangan. Gak ada yang kita ambil di situ. Ya kan? Pak Ketum ini pun udah ketum jadi Sentral Indonesia, gak ada privilege-nya. Umpamanya kalau mau naik kereta WOS diskon, tidak ada. Tapi privilege-nya adalah dari Sang Pencipta. Beliau tuh tadi ketemu saya, buat tanpa sehat aja. Padahal jauh banget beda dengan kami. Ya. Jadi kita perlu banyak belajar sama beliau. Selevel beliau, aduh saya gede-gede. Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekjen ini. Nah oleh karena itu kita yang orang-orang biasa ini, mari kita semangat, mari kita bangun organisasi ini. Supaya besar, ada kerinduan di kita semua, terutama anak-anak Tuhan, melalui Ormas Sentral Kristen Indonesia ini bisa mensejahterakan umat.
Itu harapannya. Jadi saya di sini menyampaikan ini hanya untuk membakar semangat para pengurus baru ini. Saya bukan mengkuliahi, bukan juga mengasih pengarahan, tapi saya mau sharing dan membakar saja, mengajak supaya semangat dan jangan mental-mental. Ya, terus terang nanti jangan cepat jenuh, ya, jangan cepat jenuh. Karena ini gimana ya? Aduh, ya kan? Saya terima kasih kepada kawan saya, ya kan, seorang prajurit masih mau memimpin, ya kan? Sentral Kristen Indonesia. Boleh nanti kami kalau sama-sama di Jakarta kita ngopi-ngopi, kita semangati supaya dicari orang. Jadi kalau udah besar, kita bangga anak-anak untuk memuliakan nama Tuhan. Itu intinya, nggak ada yang lain. Karena sentral Kristen Indonesia bukan untuk berpolitik praktis, tidak. Kita hanya mau memuliakan nama Tuhan. Nggak ada di luar itu. Saya juga terima kasih saudaraku yang di Papua. Semoga nanti saudara-saudara kita yang ada di Papua sana bisa tertarik dengan ormas ini dan ikut membesarkan tentunya. Terima kasih nih. Saya selalu datang sendiri ya. Juga saudara-saudaraku yang dari Jawa Tengah tadi, dari Semarang. Ya Pak ya. Saya berterima kasih nih, sekali lagi berterima kasih atas nama organisasi. Disemangatin, semangat. Nanti begitu pulang, sampaikan salam kami. Sentral Kristen Indonesia. Ini harus bisa nanti selevel dengan ISMI. Ya kan? ISMI aja bisa seperti itu. Sentral Kristen Indonesia. Kita harus sosialisasikan ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Saya terima kasih kepada Sekjen nih, mentalnya dengan keadaan seperti ini dia tetap semangat. Mungkin kalau orang lain udah ditinggalkan, tapi itulah anak Tuhan dan pengikut Kristus. Kita harus sama-sama memberikan suatu penguatan satu sama lain. Kita mengajak rekan-rekan kita yang sama-sama anak Tuhan untuk membangun sentral Kristen Indonesia ini. Sehingga ini bisa besar dan bisa dinikmati oleh anak-anak Tuhan di kemudian hari sampai lusa. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan. Kurang lebih mohon maaf. Tuhan memberkati.